Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini adalah hari pertama kita melaksanakan pesantren Ramadan atau pesantren kilat. Dan insyaallah SMP Negeri Sekuting Terpadu melaksanakan pesantren Ramadan secara daring yang dilaksanakan mulai dari hari Kamis sampai dengan hari Sabtu ini. Dan untuk materi pada hari pertama ini anak-anak sekalian, sebagaimana jadwal yang sudah Bapak share, bahwa jadwal hari pertama ini adalah materinya tentang fikih puasa. Nah, tentang fikih puasa ini anak-anak sekalian memang perlu kita pahami, perlu kita dalami, agar dalam melaksanakan ibadah puasa kita faham bagaimana syarat dan rukunnya, bagaimana sunnah-sunnah dalam puasa tersebut, dan juga apa yang membatalkan puasa yang kita laksanakan tersebut. Maka anak-anak sekalian, silakan ikuti, silakan tonton sampai selesai video ini, dan nanti di dalam video ini juga akan Bapak berikan tugas setelah Bapak menyampaikan materi tentang fikih puasa atau tentang kitab puasa pada pertemuan pesantren Ramadan di hari pertama ini. Silakan disiapkan buku tulis, disiapkan penanya atau pensilnya. Apabila ada yang dirasa penting, silakan kalian catat, dan nanti pertanyaan-pertanyaan di akhir video ini juga silakan kalian catat dan kalian jawab. Serta silahkan kirimkan ke email Bapak yang nanti emailnya akan Bapak share. Baik anak-anak sekalian, untuk pembahasan di fikih puasa ini tentunya kita harus mengambil referensi dari mana kita mengambil dari dasar-dasar yang akan Bapak sampaikan pada pertemuan ini. Bapak mengambil referensi dari buku Fikih Islam. Buku Fikih Islam ini disusun oleh putra asli daerah Lampung Barat, yaitu disusun oleh Bapak Haji Sulaiman Rasyid. Beliau ini salah satu ulama di Lampung Barat yang pernah sekolah di Kairo, dan juga beliau pernah juga menjadi ulama besar di Indonesia ini dari sebelum zaman kemerdekaan sampai zaman setelah merdeka. Ya, maka sebagai suatu kebanggaan kita sebagai putra daerah Kabupaten Lampung Barat, jadi pada pertemuan ini Bapak akan mengambil dasar pembahasan ataupun referensinya dari kitab fikih ini atau buku fikih ini, yaitu Fikih Islam karangan Haji Sulaiman Rasyid. Baik, langsung saja anak-anak sekalian, jika kalian punya bukunya di rumah silakan dibuka dan ikuti sampai selesai materi tentang bab puasa ini. Jika kalian punya bukunya silahkan dibuka, ini halaman 220 tentang kitab puasa.
Yang pertama kita akan bahas dulu pengertian puasa menurut bahasa Arab adalah menahan dari segala sesuatu seperti menahan makan, menahan minum, menahan nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian puasa menurut istilah yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya. Satu hari lamanya mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Ya. Di dalam pembahasan puasa ini anak-anak sekalian, kita akan membahas yang pertama tentang macam-macam puasa. Macam-macam puasa, lalu nanti kita akan bahas tentang syarat wajib puasa, syarat sah puasa, sunnah-sunnah puasa, rukun puasa dan juga yang membatalkan puasa. Mengenai pembahasan hisab ru'yat ataupun tentang masuknya tanda-tanda masuknya bulan baru atau bulan Ramadan itu nanti akan dibahas pada pertemuan yang selanjutnya ataupun pada pertemuan yang lain. Ya, karena kita akan fokus langsung kepada syarat rukun dan lain sebagainya yang harapannya kalian bisa sama-sama langsung memahami tentang bab puasa ini. Selanjutnya dasar tentang puasa ya. Dasar tentang puasa ini ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Ya. Bapak bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العظيم. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari tertentu. Nah, ini dasar dari puasa anak-anak sekalian. Lalu sekarang macam-macam puasa. Yang pertama puasa itu ada yang dinamakan dengan puasa wajib, yaitu puasa di bulan Ramadan. Lalu puasa kafarat dan puasa nazar. Itu termasuk ke dalam puasa wajib. Lalu puasa itu ada puasa sunnah. Yang ketiga puasa makruh. Dan yang keempat puasa yang haram. Nah, di sini ada puasa juga yang diharamkan anak-anak sekalian. Jadi puasa yang diharamkan itu ada 5 hari. Ada 5 hari. Yang pertama yaitu pada hari Idul Fitri. Tanggal 1 Syawal. Yang kedua ya tanggal 10 Zulhijjah. Atau pada perayaan Hari Raya Idul Adha. Dan yang 3 harinya itu tanggal 11, tanggal 12, 13 Dzulhijjah atau sering kita sebut dengan hari Tasyrik atau 3 hari setelah Hari Idul Adha. Jadi 5 hari tersebut kita diharamkan untuk berpuasa. Selain dari hari tersebut silahkan boleh untuk berpuasa. Dan puasa-puasa tersebut juga ada juga yang wajib seperti puasa Ramadan tadi, puasa kafarat dan puasa nazar. Ada puasa yang sunnah seperti puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid 3 hari, tinggal 13, 14, 15 di setiap bulan Hijriah ya. Ada juga puasa Arafah gitu kan. Dan puasa-puasa lainnya. Selanjutnya anak-anak sekalian, kita akan membahas tentang syarat wajib puasa. Nah, syarat wajib puasa. Jadi akan dikatakan wajib orang-orang berpuasa ya, atau seseorang dikatakan wajib untuk melaksanakan puasa
apabila dia memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, syarat wajib orang berpuasa itu berakal, ya. Dia tidak gila atau akalnya sempurna, dia tidak keterbelakangan mental dan lain sebagainya. Artinya dia punya berakal dan bisa menggunakan akalnya dengan baik. Artinya dia normal. Yang kedua, syarat wajib puasa adalah baligh, ya, baligh. Nah, baligh ini kalau untuk laki-laki ini dia berumur kurang lebih 15 tahun. Ya, tapi untuk perempuan ini apabila sudah datang menstruasi atau sudah haid walaupun usianya belum sampai 15 tahun, maka dia sudah dinyatakan baligh. Maka orang yang baligh ini sudah wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, yang ketiga, syarat wajib puasa itu adalah kuat berpuasa. Ya. Orang yang tidak kuat misalnya karena sudah tua atau sakit, maka tidak wajib berpuasa. Dasarnya ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man kana maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yang artinya barang siapa sakit atau sedang dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Lalu juga disampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 184, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajiblah bagi orang-orang yang berat menjalankannya atau menjalankan puasa tersebut, jika mereka tidak berpuasa karena sakit ataupun memang tidak sanggup untuk berpuasa karena sudah tua, maka dia harus membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Nah, itu bagi orang-orang yang tidak kuat berpuasa. Nah, maka salah satu syarat wajib bagi orang yang berpuasa adalah dia kuat berpuasa. Ya. Fisiknya kuat, badannya kuat, dia masih gagah, dia masih muda, dia tidak terkena penyakit yang jikalau dia berpuasa akan bertambah parah, maka dia wajib melaksanakan ibadah puasa. Kita lanjutkan sekarang syarat sah puasa. Syarat sah puasa ini maksudnya orang-orang yang dikatakan sah dia berpuasa, ya. Ini apabila mereka termasuk ke dalam golongan sebagai berikut. Ya. Yang pertama, dikatakan sah orang berpuasa apabila dia beragama Islam. Nah, maka maaf, walaupun mungkin saudara-saudara kita yang non-muslim mereka berpuasa, di Ramadan itu ikut berpuasa, maksudnya mereka tidak makan, tidak minum di siang hari, ya. Tetapi secara puasa Ramadan mereka tidak sah. Karena mereka bukan seorang muslim, mereka bukan orang yang beragama Islam. Maka syarat sah puasa yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, syarat puasa ini adalah syarat sah puasa ini mumayyiz, ya, atau tamyiz. Apa arti mumayyiz ini? Dia dapat membedakan yang baik dengan yang tidak baik. Nah, itu mumayyiz namanya. Artinya berawal dari syarat wajib tadi, akalnya memang normal, akarnya bisa dia gunakan dengan baik, dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu mumayyiz, salah satu dari syarat sah puasa. Yang ketiga, suci dari darah haid. Nah, ini bagi perempuan. Ya, suci dari darah haid atau kotoran dan nifas. Ya, darah haid adalah darah yang keluar dari perempuan yang baligh, ya. Itu biasanya 1 bulan sekali. Ya, itu mulai dari 1 hari, 3 hari, 7 hari, maksimal sampai 14 hari. Nah. Lalu darah nifas, suci dari darah nifas. Darah nifas itu darah yang keluar setelah seorang perempuan melahirkan. Nah, setelah seorang perempuan melahirkan, maka dia keluar darah nifas. Biasanya itu sampai 40 hari, ada juga yang kurang. Nah. Orang yang haid ataupun nifasnya tidak sah berpuasa. Nah, bagi orang yang haid ataupun nifas, maka dia tidak sah berpuasa. Tetapi kewajibannya adalah mengqadha atau membayar puasa
yang tertinggal secukupnya sesuai dengan hari yang ditinggalkannya. Nah, berkenaan dengan syarat sah puasa bagi perempuan ya, yang suci dari haid ini, nah maka ada sebuah hadis dari Siti Aisyah istri Rasulullah tentang bagaimana bagi perempuan yang dia haid dan tidak berpuasa, apakah dia harus mengqadha salat juga ataupun hanya cukup mengqadha puasa. Maka di sini hadisnya an Aisyah takunna nu'maru bi qada'is shaum wala nu'maru bi qada'is shalah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kami disuruh oleh Rasulullah SAW mengqadha puasa dan tidak disuruh untuk mengqadha salat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini jadi bagi kalian anak-anakku yang sudah balik, yang perempuan, nah maka jikalau kalian datang haid ketika Ramadan, maka kalian tidak boleh berpuasa. Tetapi kalian harus mengganti puasa kalian nanti di bulan setelah Ramadan ya, sesuai dengan jumlah puasa yang kalian tinggalkan. Selanjutnya yang keempat, syarat sah puasa adalah dalam waktu yang diperbolehkan puasa padanya. Artinya selain dari 5 hari yang telah Bapak sampaikan tadi, maka kita boleh berpuasa. Fardu atau rukun puasa. Ini pembahasan selanjutnya. Fardu atau rukun puasa. Nah, rukun puasa ini anak-anak sekalian, yang pertama adalah membaca niat atau niat pada malamnya. Ini khusus puasa Ramadan ya. Khusus puasa Ramadan ini kita harus berniatnya pada malam hari. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah maka boleh kita niatnya itu siang hari. Ya, tapi kalau khusus untuk puasa Ramadan maka kita wajib berniatnya ketika malam hari. Ya. Maksimal kita berniat sebelum subuh ataupun setelah waktu imsak atau setelah kita melaksanakan ibadah sahur. Tapi jikalau kita khawatir lupa, maka boleh kita membaca niat setelah kita melaksanakan sholat isya atau sholat tarawih atau sebelum kita tidur. Nah, maka ketika setelah sahur kita tidak baca niat lagi juga tidak apa-apa karena kita malamnya sudah berniat. Nah. Bagaimana niat puasa Ramadan? Lafadznya adalah nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sengaja aku berpuasa esok hari untuk memenuhi kewajibanku di bulan Ramadan di tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Bapak ulangi, silakan diingat ya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sengaja aku berpuasa atau aku niat berpuasa esok hari untuk memenuhi kewajibanku di bulan Ramadan pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah itu lafaz dari niat kita puasa Ramadan. Kalau ada pertanyaan, Pak, saya tidak hafal Arabnya, boleh menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah kalian. Tapi utamakan kalian mencoba menghafal dari niat tersebut, karena itu insya Allah akan lebih afdol. Rukun puasa atau fardu puasa yang pertama yaitu niat pada malamnya. Ini berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh kita berniat di siang hari asalkan dari subuh sampai dengan kita membaca niat itu belum ada satupun masakan atau minuman, makanan atau minuman yang masuk ke dalam perut kita. Apakah ini pernah dikerjakan oleh Rasulullah? Nah, ini pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Sebagaimana dalam hadis dari Aisyah, ia berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW datang ke rumah saya. Lalu beliau bertanya kepada saya, kata Siti Aisyah, adakah makanan padamu atau pada hari ini wahai istriku Siti Aisyah? Lalu Siti Aisyah menjawab, tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Lalu beliau berkata, kalau begitu baiklah sekarang saya berpuasa. Kemudian pada hari yang lain beliau datang pula lalu kami berkata, ya Rasulullah,
kita telah diberi hadiah kue haisun. Beliau berkata, mana kue itu? Sebenarnya saya dari pagi tadi puasa. Lalu beliau makan kue itu. Nah, ini dasar dari bolehnya kita berniat puasa sunnah ya di siang hari. Ya, dengan syarat dan ketentuan dari mulai subuh itu sampai kita berniat misalnya jam 10 pagi. Kita baru baca niat, yang penting dari subuh sampai jam 10 pagi itu belum ada makanan atau minuman yang masuk ke dalam tenggorokan kita atau ke tubuh kita, maka boleh kita berpuasa sunnah pada hari itu walaupun niatnya sudah siang hari. Tetapi untuk puasa Ramadan, nah ini diwajibkan kita membaca niatnya atau berniatnya ketika malam hari. Yang kedua ya adalah menahan diri dari segala yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, ini rukun puasa yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, itu anak-anak sekalian tentang rukun puasa. Lalu kita akan membahas tentang yang membatalkan puasa. Nah, yang membatalkan puasa ini anak-anak sekalian ada yang membatalkan puasa secara fisik ya. Ada juga yang membatalkan pahala puasa kita. Maka ini kita perlu tahu, perlu paham supaya puasa kita tidak menjadi sia-sia. Ya. Karena sebagaimana sabda Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Begitu banyak orang yang melaksanakan puasa, namun dia hanya mendapatkan haus dan lapar saja, karena dia tidak bisa meninggalkan, tidak bisa menahan dari perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa secara fisik ataupun juga membatalkan, menghilangkan pahala puasanya. Yang pertama yang membatalkan puasa adalah makan dan minum. Nah, makan dan minum, makanan apapun, minuman apapun yang kita masukkan ke mulut kita, ya. Nah, itu membuat puasa kita batal, ya. Jadi apabila ada yang kita makan dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari atau di siang hari ada makanan yang kita makan, maka itu membatalkan puasa kita. Terkecuali makanan atau minuman tersebut tidak dengan sengaja kita makan. Misalnya anak-anak sekalian pulang sekolah ya, memang karena hari-hari pertama puasa itu masih penyesuaian, biasanya pulang sekolah kalian makan ada nasi di meja, di Magicom dan lain sebagainya, sayurnya masih ada. Kalian lupa setelah berganti pakaian, menaruh tas dan juga sepatu, kalian duduk di meja, lalu kalian makan. Nah, setelah kalian makan atau di tengah-tengah kalian makan sudah 1, 2, 3 suap misalnya kan, kalian sadar, kalian ingat, oh saya sedang puasa, waduh bagaimana? Maka caranya adalah hentikan. Ya, hentikan. Kalau ada makanan di mulut kita, jangan ditelan, tapi kita keluarkan. Ya, maka itu tidak membatalkan puasa karena itu tidak disengaja. Terkecuali kita dengan sengaja kita makan, ya. Nah, maka itu membatalkan puasa. Jadi ini makan dan minum ya yang disengaja itu membatalkan puasa. Yang kedua, muntah yang disengaja. Nah, misalnya tangan kita masukkan ke dalam mulut, ke lak-lakan kita, lalu timbul mual dari bawah dari perut kita dan ke dada kita, lalu kita muntah. Nah, itu muntah dengan sengaja, maka muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Tetapi kalau tidak disengaja, karena misalnya perut kita sakit, atau tiba-tiba timbul mual, kita lewat di tempat sampah dan lain sebagainya, tiba-tiba muntah dan muntahnya tidak sengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Puasanya boleh dilanjutkan. Yang ketiga anak-anak sekalian, maaf, ini harus Bapak sampaikan juga, yang membatalkan puasa bagi orang-orang yang sudah berumah tangga atau suami istri, maka dia bersetubuh di siang hari itu membatalkan puasa. Pak, kan mereka suami istri, tidak apa-apa. Nah, walaupun mereka suami istri, tapi bersetubuh di siang hari itu membatalkan puasa. Dan kafarat ataupun pengganti, ya, mengkodok dari pelanggaran ini sangat berat.
Ya, yang pertama menggantinya itu apabila ya kita sanggup berpuasa maka harus berpuasa 2 bulan. Nah, 2 bulan. Kalau tidak sanggup maka dia harus memerdekakan hamba, nah, ya hamba saya. Kalau dia tidak sanggup maka dia bersedekah makanan ya kepada 60 fakir miskin tiap-tiap orang 3/4 liter. Nah, itu kafaratnya atau penggantinya dari yang membatalkan puasa tadi. Ya. Apabila suami istri bersetubuh di siang hari, maka dia harus membayarnya. Kafaratnya itu yang pertama dia kalau sanggup memerdekakan budak. Di zaman kita tidak ada budak yang dimerdekakan, maka dia mengganti dengan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak sanggup, maka memberi fakir miskin, memberi makan fakir miskin. Nah, yang keempat yang membatalkan puasa adalah keluar darah haid atau kotoran atau nifas, ya. Darah haid bagi perempuan, apabila kalian sedang berpuasa lalu tiba-tiba keluar darah haid maka puasa kalian batal, ya. Dan sebagai penggantinya kalian harus mengqadha ketika nanti setelah Ramadan, ya. Begitupun bagi ibu-ibu yang dia sudah melahirkan lalu keluar darah nifas, maka dia juga wajib mengqadhanya. Yang kelima yang membatalkan puasa adalah gila atau hilang akal. Ya, tiba-tiba ketika sedang berpuasa gila, tertawa-tertawa sendiri gitu kan, hilang ingatan, lalu tidak sadar, tidak tahu dengan dirinya sendiri, ya, gila, maka dia batal puasanya. Yang keenam yang menyebabkan batal puasa adalah keluar mani dengan sengaja karena bersentuhan dengan perempuan ataupun yang lainnya. Ya, ini perlu dipahami anak sekalian. Ya, jikalau kalian keluar maninya karena tidak sengaja, misal siang hari kalian tidur, lalu ketika bangun maaf, ada yang keluar ya dari kemaluan kita itu, ya semacam air mani, maka hal seperti itu tidak membatalkan karena tidak sengaja. Namun apabila dengan sengaja kita misal nonton video yang mengundang syahwat atau melihat sesuatu yang mengundang syahwat dan lain sebagainya sehingga maaf keluar air mani kita, maka itu membatalkan puasa. Dan ini kita harus menggantinya nanti di bulan selanjutnya, mengqadhanya puasa kita. Untuk selanjutnya ini anak sekalian, ada orang-orang yang diperbolehkan untuk berbuka puasa. Yang pertama, orang yang sakit apabila tidak kuat berpuasa, atau apabila berpuasa maka sakitnya akan bertambah parah atau akan melambatkan sembuhnya menurut keterangan yang ahli dalam hal itu. Ya, misalnya kalau menurut dokter, kalau si bapak ini puasa karena dia punya penyakit akut, misalnya berkaitan dengan perut, berkaitan dengan puasa, apabila dia berpuasa ini akan bertambah parah, maka dia boleh berbuka, ya, boleh. Sedangkan nantinya kalau dia sudah sembuh dan memungkinkan untuk dia berpuasa, maka dia wajib untuk mengqadhanya. Yang kedua, orang yang dalam perjalanan jauhnya minimal 80,640 km, maka dia boleh berbuka, tapi ia wajib mengqadha puasa yang ditinggalkannya. Dasarnya tadi surat Al-Baqarah ayat 185. Yang ketiga, orang yang boleh berbuka adalah orang tua yang sudah lemah. Ya, misalnya umurnya sudah 60 tahun ke atas, sudah jompo, sudah 70 tahun, 80, dan kemungkinan untuk berpuasa dia tidak kuat berpuasa. Tubuhnya, fisiknya sudah lemah, maka dia boleh berbuka, boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Lalu sebagai tebusannya, apakah dia harus mengqadhanya nanti? Nah, logika kita, jangankan dia untuk mengqadha, untuk puasa di bulan Ramadan itu saja dia tidak sanggup, maka untuk menggantinya dia harus membayar fidyah, ya, yaitu bersedekah tiap-tiap hari 3/4 liter beras atau sama dengan itu, atau makanan yang mengenyangkan kepada fakir dan miskin. Nah, itu anak-anak sekalian yang berkaitan dengan boleh berbuka, ya. Dan yang keempatnya adalah yang boleh berbuka orang hamil dan orang yang menyusui. Nah, kedua perempuan tersebut
Kalau takut akan menjadi mudarat pada dirinya sendiri atau kepada anaknya, maka dia boleh berbuka dan mereka wajib mengqadha sebagaimana orang yang sakit. Nah, tapi yang menjadi catatan kita, ya, seorang ibu apabila dia hamil atau dia sedang menyusui, ya, lalu dia berbuka atau dia tidak berpuasa, apabila dia takut, ya, takut atau mengkhawatirkan dirinya karena badannya merasa tidak kuat untuk berpuasa, maka dia hanya wajib mengqadha di setelah Ramadan. Tetapi apabila dia tidak berpuasa atau membatalkan puasanya atau dia berbuka karena dia khawatir kepada janin yang sedang dikandungnya, atau seorang ibu yang menyusui karena khawatir kepada anaknya, ya, takut sakit dan lain sebagainya, maka dua yang harus dia lakukan nanti setelah di luar Ramadan. Yang pertama dia mengqadha puasanya, yang kedua dia membayar fidyah, ya, memberi makan fakir miskin, ya, kurang lebih 3/4 liter beras setiap hari atau makanan yang semisal yang mengenyangkan. Itu hal yang membolehkan orang untuk berbuka. Yang pertama orang sakit, yang kedua orang yang dalam perjalanan jauh, ya, kurang lebih 81 km. Yang ketiga orang tua yang sudah lemah tidak kuat berpuasa. Yang keempat seorang ibu hamil dan seorang ibu yang menyusui. Maka itu mereka boleh berbuka, tetapi dengan syarat ketentuan dia harus mengganti ataupun dia memberi fidyah ketika setelah Ramadan nanti. Nah. Yang terakhir anak-anak sekalian yang akan kita bahas, ya, pada pertemuan ini adalah sunnah dari puasa. Nah, sunnah puasa. Apa saja sunnah-sunnah puasa yang harus kita lakukan, harus kita ikuti? Karena anak-anak sekalian di bulan Ramadan itu, ya, setiap amal itu dilipat gandakan. Bukan hanya amalan yang wajib, tapi amalan sunnah pun dilipat gandakan. Maka kita tidak bisa menyepelekan hal-hal yang sunnah tentang puasa ini, ya. Jadi semaksimal mungkin, sebisa mungkin kita laksanakan dengan sebaik-baiknya tentang sunnah puasa dan juga yang wajib dalam puasa, ibadah yang wajib ataupun ibadah sunnahnya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, sunnah puasa yang pertama, menyegerakan berbuka apabila telah nyata dan yakin bahwa matahari sudah terbenam. Artinya kalau sudah sampai, sudah tiba waktu berbuka puasa, telah berkumandang azan maghrib, maka kita disunahkan menyegerakan atau segera berbuka. Ya, segera berbuka. Jadi jangan mentang-mentang kita masih kuat, masih tahan, saya nanti puasanya sampai tarawih, saya puasanya sampai isya nanti, saya berbukanya nanti tengah malam, misal seperti itu. Maka itu tidak boleh, ya. Karena sunnahnya di sini adalah menyegerakan, ya, berbuka puasa. Sebagaimana dasarnya ada yang hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya. Dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah SAW berkata, senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Subhanallah. Nah, ini, ya, awal dari hadis ini Rasulullah menyampaikan senantiasa manusia dalam kebaikan. Insya Allah ketika kita menyegerakan berbuka puasa, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Yang kedua, sunnah dari puasa ini adalah berbuka dengan kurma, sesuatu yang manis, atau dengan air putih. Nah, ini sunnahnya. Kalau kita di rumah memiliki kurma atau kita punya kurma, maka sunnahnya kita memakan kurma, ya, paling tidak 3 butir, ya. Atau sesuatu yang manis, saya tidak punya kurma, Pak, saya punyanya pisang, boleh. Saya punyanya jeruk, boleh. Saya punyanya buahan yang lain yang manis, misalnya semangka ataupun melon, boleh, sesuatu yang manis. Tapi sunnahnya kalau memang ada, kita mengikuti Rasulullah yaitu dengan kurma atau sesuatu yang manis, atau kalau tidak ada buah-buahan, maka dengan air putih. Nah, dengan air putih silakan. Itu kalau bahasa kita takjil, ya. Takjil itu makanan kita makan untuk membatalkan puasa sebelum kita makan makanan yang berat seperti nasi dan lain sebagainya. Jadi sunnahnya ketika menyegerakan kita berpuasa, segera kita batalkan, ya, minimal dengan kita makan kurma kalau punya, kalau ada, kalau tidak dengan buah-buahan yang manis atau sesuatu yang manis atau minuman yang manis,
atau dengan seteguk air putih, ya, atau dengan air putih. Setelah itu kita sholat dulu. Setelah selesai sholat maghrib, maka kita lanjutkan dengan dilanjutkan makan. Nah, ini menyegerakan berbuka puasa dan berbuka dengan kurma atau sesuatu yang manis atau dengan air. Nah, yang ketiga, ya, sunnah dari puasa ini adalah berdoa sewaktu berbuka puasa. Nah, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah, ini ada doanya, Allahumma lakas sumtu wa ala rizkika aftartu zahabaz zam'u wabtalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Ini yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi Pak, saya selama ini diajarkan Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizqika abtartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, boleh juga. Ya. Tapi ini kalau kalian ingin belajar juga selain dari yang sudah kalian hafal dalam sehari-hari ataupun setiap tahun kalian baca itu, maka ini ada yang dasarnya lebih jelas dari riwayat Bukhari Muslim, ya. Doanya Allahumma lakas sumtu wa ala rizqika aftartu zahabaz zam'u wabtallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Yang artinya, ya Allah, karena engkau saya berpuasa, dan dengan rezeki pemberian engkau saya berbuka, dahaga telah lenyap dan urat-urat telah minum, serta pahala telah tetap bila Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Yang keempat, sunnah puasa adalah makan sahur sesudah tengah malam. Nah, dengan maksud supaya menambah kekuatan ketika berpuasa. Yang kelima, sunnah dari puasa ini adalah mentakhirkan makan sahur atau mengakhirkan makan sahur kira-kira 15 menit sebelum imsak. Ya. Misalnya imsak itu jam 4:45, maka disunnahkan mengakhirkan kita jam 4:30 untuk melaksanakan sahur. Tapi kalau kita khawatir keburu imsak karena mungkin makanannya banyak, ataupun kita setelah bangun itu mau sholat tahajud dan lain sebagainya dulu, maka kita boleh 30 menit sebelumnya, ya. Yang tidak boleh itu kita sahur, misalnya imsak itu jam 4:45, jam 2 malam kita sudah sahur. Nah, maka itu tidak dianjurkan, ya. Selain tidak sunnah, ya, tidak termasuk sunnah, itu juga makanan yang kita makan akan segera cepat dicerna, ya, sehingga sudah habis diserap oleh tubuh kita, sehingga siang kita kurang energi, kurang asupan makanan itu kurang menjadi energi di tubuh kita. Yang keenam, sunnah puasa adalah memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa. Nah, ini anak-anak sekalian, ini luar biasa ini, ya, pahalanya, pahala sunnahnya bagi orang-orang yang memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa. Sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa memberi makan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka ia mendapat ganjaran sebanyak ganjaran orang yang berpuasa itu, tanpa sedikit pun mengurangi dari pahala orang tersebut. Jadi artinya ketika kita punya kelebihan rezeki, kita memberi makan kepada orang untuk berbuka puasa, maka kita akan mendapatkan pahala berlipat ganda. Pahala puasa kita dapatkan, puasa dari orang yang kita beri makanan juga kita akan mendapatkan dari mereka. Subhanallah. Yang ketujuh, sunnah dari puasa ini adalah hendaklah memperbanyak sedekah selama dalam bulan Ramadan. Nah, dasarnya dari Anas, ditanyakan orang kepada Rasulullah SAW, kapankah sedekah yang lebih baik? Jawab Rasulullah, sedekah yang paling baik ialah sedekah pada bulan Ramadan. Nah, inilah dasar dari sunnahnya memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Yang kedelapan, ya, sunnah puasa ini adalah memperbanyak membaca Al-Quran dan mempelajarinya, belajar atau mengajar karena mengikuti perbuatan Rasulullah SAW. Apalagi anak-anak sekalian, kita ketahui bahwa di dalam bulan Ramadan itu ada yang dinamakan dengan nuzul Quran, atau awal mula diturunkannya Al-Quran, ya. Maka anak-anak sekalian, ya, ini sunnah bagi kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, ya. Diusahakan di bulan Ramadan itu kita bisa khatam minimal 1 kali.
Bagaimana caranya? Kita kejar satu hari itu satu juz. Ya, satu hari satu juz. Ya, maka 30 hari maka akan tamat 30 juz. Ya, bagaimana cara sistem membaginya? Ya, bisa kita laksanakan setelah sholat fardu. Ya, misalnya satu juz itu terdiri dari 8 sampai 9 lembar. Maka boleh kita lakukan 2 lembar setelah melaksanakan sholat fardu. Maka insya Allah dalam satu hari itu kita akan selesai satu juz. Dan dalam 30 hari kita akan khatam satu Al-Quran atau 30 juz. Itu cara-cara kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, termasuk sunnah-sunnahnya sudah Bapak sampaikan. Dan hikmah atau rahasia dari puasa itu, yang pertama, hikmah dari puasa itu adalah tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua ibadah mengandung arti terima kasih kepada Allah atas nikmat-nikmat pemberiannya. Ini yang pertama adalah tanda terima kasih kita kepada Allah. Allah telah memberikan umur, telah memberikan rezeki, maka kita diperintahkan untuk taat, untuk ibadah kepada Allah. Dan maka sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah, kita taat kepada Allah melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, didikan kepercayaan. Ini hikmah puasa, ya, didikan kepercayaan. Seorang yang telah sanggup menahan makan dan minum dari harta yang halal kepunyaannya dia sendiri, karena ingat perintah Allah, sudah tentu ia tidak akan meninggalkan segala perintah Allah dan tidak akan berani melanggar segala larangannya. Jadi Allah mendidik kepada kita, ya, supaya kita menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang bertanggung jawab, ya, yang tidak akan berani melanggar atas segala larangan Allah. Yang ketiga, didikan perasaan belas kasihan terhadap fakir miskin, karena seorang yang telah merasa sakit dan pedih perutnya keroncongan. Ini sebagai rasa empati kita. Bagaimana kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita yang fakir, yang miskin, yang mungkin mereka bisa merasakan lapar haus ini setiap hari, sedangkan kita hanya ketika berpuasa saja. Maka ketika kita berpuasa, kita bisa merasakan, oh beginilah rasanya ketika saudara-saudara kita mengalami kelaparan di tengah hari, merasakan haus yang luar biasa, merasakan lapar, mereka tidak makan dan lain sebagainya. Maka kita bisa merasakan, sehingga timbul di dalam diri kita empati untuk membantu mereka. Setelah kita merasakan, ya, terus kita punya rezeki lebih, maka akan tergerak, ya, dari rasa itu untuk kita bisa membantu sesama kita yang membutuhkan. Yang keempat, ya, hikmah dari puasa ini adalah menjaga kesehatan. Rasulullah memerintahkan kepada kita, puasalah kalian maka kalian akan sehat. Nah, ini anak-anak sekalian yang menjadi hikmah dari kita melaksanakan ibadah puasa. Nah, baik anak-anak sekalian, inilah pembahasan puasa kita pada pertemuan ini di pesantren Ramadan di hari pertama ini, yaitu tentang fikih puasa ataupun pemahaman puasa. Dan silakan kalian laksanakan atau kerjakan tugas yang akan Bapak berikan sebagai berikut. Yang pertama, Bapak ingin kalian menulis, ya, menulis ataupun menyimpulkan apa yang Bapak sampaikan dalam materi ini, ya, berkaitan tentang syarat puasa, syarat sah puasa, syarat wajib puasa, rukun puasa, sunnah puasa, dan yang membatalkan puasa. Itu silakan kalian tulis. Kalian tulis di buku, lalu nanti kalian foto, ya, kalian foto dan kalian kirimkan di email Bapak di bawah ini, ya. Silakan kalian kirimkan nanti, ya. Dan juga Bapak ingin kalian menghafal niat puasa Ramadan dan juga doa ketika berpuasa. Silakan juga nanti kirimkan, ya, kalian rekam, boleh berbentuk video ataupun audio saja. Sebutkan nama, misal seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya misalnya Amin Tahyar, kelas 9A, misalnya seperti itu. Saya akan membacakan niat puasa Ramadan dan doa berbuka puasa. Lalu kalian baca, ya, boleh berbentuk audio juga. Dan juga sama, setelah kalian rekam, ya, kalian kirimkan di email Bapak di bawah ini, ya. Demikian anak-anak sekalian,
pesantren Ramadan kita, pertemuan kita pada hari pertama ini. Tetap semangat dalam melaksanakan puasanya, tetap luruskan niatnya, tetap jaga keikhlasannya, jaga dari hal-hal yang membatalkan puasanya. Nah, maka insya Allah puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pertemuan kita pada kali ini. Apabila ada yang baik, insya Allah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada yang buruk atau kurang, itu datangnya dari kehilapan diri pribadi saya. Pada Allah mohon ampun, pada kalian Bapak mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.